Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallah wa shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya kita selalu memanjatkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya, mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang tidak pernah putus-putusnya, yang tidak terhingga banyaknya. Di antaranya alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita menghasilkan nikmat yang sangat besar. Yang kita sedang nikmati ini yaitu alhamdulillah kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Masih diberikan kesempatan untuk kita berlomba-lomba mencari persiapan-persiapan kita untuk mencari kebahagiaan kita setelah kita tinggalkan dunia yang fana ini untuk pindah kepada alam yang kekal abadi, yaitu akhirat. Alhamdulillah para jamaah sekalian, para asatizah, para guru-guru, semua jamaah, insya Allah di pagi hari ini kita masih betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih manfaatkan kesempatan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kesempatan masih diberikan kesempatan hidup kita. Kita bersyukur alhamdulillah sisa hidup kita yang kita nggak tahu ini kita manfaatkan untuk kita mencari perbekalan kita yang sebesar-besarnya. Di bulan yang berbahagia ini mudah-mudahan kita selalu mendapat cucuran rahmat, nikmat, dan yang paling penting adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di bulan ini bulan penuh ibadah, karena di bulan ini kita sebulan penuh kita dalam menghadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa ini ibadah yang dari mulai terbit fajar shadiq sampai ke suruk matahari, itu ibadah nggak putus. Oleh sebab itu ibadah inilah yang kita harus pelihara. Kalau ibadah kita yang langsung seperti kita sholat, ini begitu kita sudah masuk dalam ibadah, sudah tidak boleh lagi berbuat apapun. Bergerak yang melebihi juga sudah nggak boleh. Dari mulai takbir sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibadah puasa dari mulai subuh terbit fajar sudah terikat ibadah, karena kita sudah niat bahwa kita mau puasa. Ya, kita sudah niat, tiap malam kita niat nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana ya hadisana. Sudah terikat itu. Sampai kapan? Sampai nanti pas suruk matahari, nah kita buka dah. Berarti kita terikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari mulai subuh sampai maghrib. Terikat.
tidak boleh berbuat apapun, sehingga seluruh tubuh kita tidak boleh melakukan sesuatu yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti pas maghrib, nah namanya buka. Ya, kira-kira berasa apa yang kita buka itu? Kita terikat, hati kita terikat selalu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu maghrib buka dah. Setelah buka baru kita minta sama Allah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabas sama'u wa btalis uruku wa sabatil ajru insyaallah taala. Disitulah dapat itu doa setelah kita buka ya. Jadi jangan sampai belum buka udah doa. Baru makan Allah belum. Ya. Habis buka ya. Minum, makan sedikit. Nah, Allahumma baru ya Allah saya puasa. Karena udah puasa, udah makan, udah minum, udah seger. Ya itu, minta pahala, mudah-mudahan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terbuka dah tuh kita, boleh ngapain aja gitu. Nah, di sini juga kita harus ingat, kita masih diberikan umur, kira-kira ada batasnya nggak umur? Yang namanya umur batasnya ajal. Ajal itu batas yang sudah ditentukan oleh Allah. Hidup kita di dunia, ada yang lamaan, ada yang dikitan. Ini umur yang Allah berikan. Inilah yang kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semasa kita dikasih umur ini, Allah nyatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ini kita diperintahkan wasari'u, betul benar. Segeralah, cepatlah. Kalau kata buru-buruan, ya, ngapain? Berusaha untuk kita mencari amal-amal yang menyebabkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung alhamdulillah di bulan ini adalah tempat pengampunan Allah. Kalau di bulan ini 1 bulan kita enggak dapat ampunan, sangat celaka lah kita. Sangat celaka. Dunia dan akhirat. Inilah banyak-banyak kita minta. Alhamdulillah pagi-pagi ini seakan-akan kita sudah jual diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan sisa umur kita ini kita untuk mencari amal-amal yang menyebabkan dapat ampun, maka dibukalah oleh Allah amal yang bisa nyamar kita. Ada di bulan Ramadan semuanya amal banyak. Kalau di bulan ini kita lengah juga, berarti sudah termasuk kita orang yang celaka. Maka alhamdulillah kita maafkan. Cepat-cepat ya, cepat-cepat sama siapa? Ya, berlomba-lomba. Bila kata berlomba pasti ada apanya? Ada tantangannya. Berlomba-lomba sama siapa lombanya? Sama umur. Berlombanya sama seakan-akan semasa aku kasih modal umur kamu, pakailah itu cepat, jangan sampai umur itu diangkat. Alhamdulillah kita manfaatkan ini insya Allah. Untuk apa? Untuk siap-siap beramal apapun yang namanya amal-amal soleh itu untuk mengangkat dosa kita, dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada ucapan. Kalau ucapan astagfirullah hanya ucapan. Kadang-kadang mulutnya ucapan astagfirullah, badannya kerjanya ini kan gitu. Iya, astagfirullahaladzim. Tapi kerjanya yang dalam oleh Allah. Nah ini kita berarti mulut kita juga bisa astagfirullahaladzim, hati kita pun, dan amal-amal langkah kerja kita juga di jalan Allah Subhanahu. Itulah cari ampunan namanya. Di antaranya meningkatkan amal-amal ibadah kita pada Allah Subhanahu. Maka inilah tempatnya, pasarannya ini. Pasaran di bulan Ramadan. Mau apa aja ada. Ya, mau baca Quran, mau segala macam, sampai kita diberikan bonus yang sangat besar. Apa bonusnya? Tarawih. Bonus yang sangat besar itu. Kalau di bulan Ramadan ini sampai kagak hatam tarawih, masya Allah ngapain gitu. Nyari dunia yang masih gitu juga kita. Iya. Nah inilah kita
untuk cari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapat ampunan Allah, baru wajanatin, baru cari sorga yang udah disiapkan. Ya, al-jannah uiddat lil muttaqin. Sorga itu disiapkan oleh Allah untuk orang yang muttaqin. Siapa orang muttaqin? Orang yang bisa melakukan puasa imanan cuman karena puasa itulah yang Allah menyatakan puasa adalah membina kita manusia menjadi orang yang takwa. Nah inilah kita sambil membina diri kita akan menjadi orang yang takwa, kita istilah berlomba-lomba mencari sorga. Sorga adanya di mana? Di akhirat ya. Nyarinya di mana? Nyarinya di dunia. Di sono aja nanti nyarinya kabar dapat ya. Ya, ini kita sedang nyari apa? Nyari sorga ini. Nyari sorga, insya Allah. Ya, apa yang dijanjikan oleh Allah pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cepat. Sudah kita bertobat sama Allah, memintakan amal ibadah kita dengan sungguh-sungguh, kita buang semua perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Nah, barulah kita akan mencari sorga, yang sorga itu lebarnya ya. Sorga lebarnya itu adalah seluas bumi dan langit ya. Lebarnya seluas bumi dan langit. Ini itu lebarnya. Lebar sama panjang mana jauhan? Jauhan panjang. Panjang mana? Panjang tidak disebut oleh Allah, enggak. Kenapa? Tidak sanggup untuk kita memikirkan panjangnya. Lebarnya aja digambarkan. Oh, seperti apa? Seperti seluas bumi dan kenapa? Yang kita tahu hanya itu. Yang kita tahu bumi dan langit. Nggak bisa dibandingkan yang lain lagi. Tapi panjangnya nggak bisa disebutkan karena otak kita nggak sampai. Ini yang Allah yang sudah disiap sorga. Ya, makanya ini kita lagi cari sorga mudah-mudahan ya. Ya. Dan kita ingat juga kita ini masih dikasih bonus, nggak tahu berapa tahun lagi kita. Pengennya berapa tahun? Iya. Kata Allah kalau pengen banyak umur sih boleh, tapi ingat wa manu amirhu nunakisu fil khalqi. Kalau saya kasih umur, fisiknya habis. Ya kan? Jangan asalnya tadi kagak punya gigi. Asalnya nggak gitu. Ya, balik lagi asalnya kagak bisa bangun, nggak bisa bangun. Ya, itu. Ini kata Allah, mau nggak kayak gitu? Nabi mohon ya Allah, ambillah saya sedang kuatnya, sedang gagahnya. Maka diambillah Nabi umurnya cuma 63 tahun. Ada nggak yang umur 63 tahun ini? Ada lebih ya bonus ada. Iya. Nah ini, ya. Nah disinilah kita ingat nasihatnya penasehat ulung. Apakah dia seorang nabi atau seorang ahli hikmah, itu pendapat ulama berbeda. Yaitu namanya Luqmanul Hakim. Dia panggil anaknya. Apa dia? Bunaya innan nas ala salasati aksamin. Hei anak-anakku, ingatlah manusia itu dibagi 3. Manusia dibagi, artinya kita yang memiliki kita ada 3. Nanti dipecah 3. Kata Luqman, sulusun lillah. Sepertiga punya Allah. Di sini ada punya Allah. Wasulusun li nafsi. Sepertiga buat diri kita sendiri. Wasulusun lidud. Yang sepertiga buat siapa? Singgat datung. Ini. Hai anakku, ingat kita nih nanti bakal dipecah 3. Sepertiganya itu punya Allah. Sepertiganya punya kita. Sepertiganya punya datung. Itu ada di situ. Siapa yang punya Allah? Ar-ruh lillah. Ruh punya siapa? Allah. Itu ruh dititipin sama kita. Nanti mau diambil sama Allah. Dirawatin nggak tuh ruh? Kalau dirawatin bahagia kita. Kalau nggak dirawatin disiksa kita.
Nah, ini ada apa? Ini ruh. Punya siapa? Rawatlah ruh. Kasih makan lu, ya. Namanya kutul kulub. Ya, kutul kulub itu artinya makanan hati, makanan ruh. Nah, seperti ini kita lagi ngasih makan dia. Lagi kasih makan apa? Ruh kita kasih makan. Ya. Yang kedua punya kita. Apa punya kita? Amal soleh punya kita. Nanti kalau kita sudah berpisah antara ruh sama badan kita, nanti yang kita punya amal soleh. Nah, alhamdulillah kita lagi beramal soleh. Yang ketiganya buat siapa? Siapa yang buat datung? Ya ini badan kita. Kira-kira kita nih mempersiapkan diri kita mana lebih besar, mana lebih semangat untuk memelihara punya Allah atau untuk menjadi punya kita, untuk mempanin belatung, mana semangatan kira-kira? Mana gedean biayanya? Buat belatung mulu, ya kan? Iya, yang buat kita sedikit. Dikasih rezeki oleh Allah, habis buat dia apa? Buat belatung. Yang buat kita, ya sedikit, ya kan? Iya, ini sangat dipesan oleh Allah Subhanahu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rezeki yang aku sudah berikan kepada kamu sebagian harus buat kamu. Tapi belatung mulu. Ya, apalagi bulan puasa ini kadang-kadang makannya jor-joran. Iya. Itu. Ini kita. Ya. Makanya kata belatung begitu dia ngeliat orang gemuk, wah ini makanan gua. Ini makanan gua nih, ya kan itu ya. Iya. Nah ini. Maka marilah kita sama-sama mencari yang buat kita. Itu apa? Amal soleh dan memelihara punya Allah adalah ruh. Kita istilah ruh dengan mengisi syariat-syariat ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk menambah kita keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembinaannya di mana? Di Ramadan ini. Dibina kita terus di Ramadan ini. Ibadahnya banyak gak? Ya, tarawihnya penuh ya. Puasanya penuh, baca Qur'annya penuh. Ya, kira-kira udah pada khatam belum nih? Ya, ini ya kan Quran sebetulnya kan kita tinggal atur sendiri ya. Yang atur udah para ulama. Diatur baca Quran supaya jangan bosen. Diatur sama ulama. Apa aturannya? Satu Quran dibagi berapa? 30 kan? Emang ada peraturan begitu? Itu ulama atur. Jusan itu sama. Bacanya sama. Agar yang panjangan kependekan itu. Iya. Satu Quran berapa? 30 juz. Satu bulan? Kira-kira pernah nggak tiap bulan hatam? Satu hari satu juz, ya kan? Sanggup nggak? Ya. Harusnya kan sanggup ya. Ya satu juz satu hari, gitu kan? Bagi-bagi dah itu. Kalau emang rasanya berat satu hari satu juz, dibagi lagi oleh ulama separuh lah, namanya nisib. Nisib separuh juz. Itu bagi sama itu begitu. Kalau kita bacanya satu juz satu bulan satu kali. Kalau bacanya setengah juz 2 kali. Masih kagak mampu juga rubu. Apa rubu itu? 1/4. Satu juz dibagi 4. Rubu itu bagiannya sama. Sama itu. Ya, rubu itu sama itu. Jadi satu juz bagi 4 yang semuanya sama. Rata, nggak banyakan sedikitan itu. Jadi kalau kita satu rubu, khatam Qur'annya berapa? 4 bulan ya? 4 bulan baru khatam. Masih mendingan. Ya. Kalau masih kagak mampu juga, ruku. Ain tuh. Dibagi, itu ruku ain sama itu. Nggak panjangan kependekan, nggak sama. Ini gue sedikit bedanya. Sama. Satu ain itu sama panjangnya. Kalau nggak sanggup satu ain juga, bagaimana?
Iya, iya, satu ayat. Kalau satu hari satu ayat gitu. Ini sudah tinggal kita mau pilih yang mana. Nah mudah-mudahan ya kita isilah bulan-bulan yang penuh ibadah ini, kita isi sisa-sisa umur kita untuk ibadah persiapan kita supaya yang punya Allah kita pelihara sebaik-baiknya sehingga diterima oleh Allah dalam keadaan mulus. Sehingga kita kalau kita sudah pelihara punya Allah ini terus dengan mulus, itu hadiahnya besar nggak? Dikasih hadiah ada tempat yang paling indah. Tempat yang paling indah namanya sorga. Nah sorga ini, ya. Sorga ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, disiapkan oleh Allah Subhanahu. Begitu baiknya tuh sorga, begitu indahnya, nggak ada bandingannya. Tetapi di balik daripada keindahan kenikmatan sorga masih ada yang lebih nikmat lagi. Dari mana dapat nikmat lagi? Dari hasil puasa kita. Dari hasil kan gitu. Kalau Allah nyatakan kullu amal bani Adam lahu illa shaum fahinahu li wa ana azibi. Semua amal manusia itu untuk dia. Tapi dia puasa ada untuk aku. Untuk pahala puasa aku yang tanggung jawab sendiri. Aku yang ngasih sendiri. Ini yang paling kita dambakan nanti. Keindahan, kesenangan surga ini yang akan diberikan itu. Kalau amal semua dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, surga tuh dapatnya. Jadi amal ibadah yang lain, surga udah dapatnya. Enak di surga tuh? Enaknya bukan main. Tapi yang di surga enak kayak gitu belum dapat kepuasan kita kecuali kalau yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Ini yang dikatakan wasaumu li wa ana aj. Puasa untuk aku yang balas. Apa balasannya? Balasannya nanti kita akan berjumpa sama Allah Subhanahu, duduk bersama sama Allah, berbicara sama Allah, tidak ada perantaraan lagi. Itulah yang paling indah. Paling indah, paling senang. Di sorga kalau nggak ketemu sama Allah, nikmatnya kurang. Dengan puasa ini mudah-mudahan mari kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya amal-amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang kita yang baik pun yang fardu ya maupun yang sunat, tadarus Quran kita dan ibadah-ibadah untuk infak kita, mengeluarkan sedekah kita di bulan Ramadan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah, dibalas dan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan akhir hayat kita yang kita mohon ini kan dari awal udah mohon ya, dari Rajab, Saban sama ya Pak, minta barik di bulan Rajab, berkah Rajab, berkah Saban dan sampai bulan sampai nggak? Alhamdulillah udah sampai Ramadan mah terserah dah itu ya. Ini mudah-mudahan semua diterima dan akhir hayat kita mudah-mudahan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya ayyuhal mustaqu ila ru'ya jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih barang kita yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.